Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mari Fitrianingsih dari SDIT Kuntum Insan Cemerlang Bondowoso. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 28B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu tentang perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan hakikatnya menuntun kodrat yang dimiliki anak agar anak tersebut mencapai yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah salah satu bentuk proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, pengajaran adalah merupakan bagian dari proses pendidikan. Untuk permasalahan yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Jadi, sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama adalah guru mendominasi pembelajaran atau menggunakan metode teacher center. Seperti terlalu banyak berceramah, jadi siswa hanya duduk diam mendengarkan. Lalu yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau aspek kognitif. Kadang guru sering lupa bahwa pembelajaran bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi ada juga aspek lain yang lebih penting yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Guru cenderung menyamaratakan karakteristik dari masing-masing murid. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Yang kelima, fokus guru adalah suasana yang tenang dan tertib. Yang keenam, jika nilai murid di atas KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Berikutnya, tidak memperhatikan murid apakah sudah benar-benar paham tentang materi yang diajarkan. Dan yang terakhir, sering mengeluh dan merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya sedikit kurang tepat. Jadi, yang perlu saya lakukan adalah yang pertama adalah merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran seharusnya berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif agar siswa tidak merasa jenuh ketika berada di dalam kelas. Yang keempat, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Secara menyeluruh dalam artian meliputi beberapa aspek antara lain kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Lalu yang berikutnya, mempelajari karakteristik yang berbeda dari tiap siswa, karena sejatinya tiap siswa terlahir dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang berikutnya, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dan tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang terakhir, harus lebih ikhlas dan sabar dalam mendampingi peserta didik. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Jadi, yang dapat saya lakukan dengan segera adalah yang pertama, membuat pembelajaran yang lebih interaktif dengan melibatkan seluruh murid sesuai metode student center. Jadi, pembelajaran yang berpusat atau berhamba pada murid. Yang kedua adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Yang ketiga, mengenali
karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa ataupun orang tua. Lalu yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang mengedepankan aspek karakter dan budi pekerti sesuai dengan nilai luhur identitas bangsa. Terima kasih telah menyimak video kali ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.